Nggak ada tanda-tanda apapun, nggak ada tanda-tanda mesin berebet atau apa, tiba-tiba mati seketika. Akhirnya mobil mereka ini berhenti di tengah jalan. Aku ngeliat di situ ada pocong di tengah-tengah anak-anakmu. Makanya aku nyuruh kamu masuk, kamu jangan lagi keluar dari mobil, temenin anak-anakmu di situ, Mbak. Ada perkampungan memang. Di situ ada anak kecil berlarian, ada orang tua yang sedang beraktivitas, ramai banget kampungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Nur Aida yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya teman-teman, untuk kalian yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Nur Aida. Jadi Mbak Nur ini cerita, dia dan keluarga pernah mengalami kejadian horor. Nah, kejadian horor ini dialami pada saat Mbak Nur dan keluarga ini melakukan sebuah perjalanan di daerah Ambarawa. Nah, gimana cerita lengkapnya? Jadi awalnya begini, Mbak Nur ini tinggalnya di Surabaya bersama keluarga besarnya. Dia waktu itu sudah mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama Mbak Nur ini perempuan, usianya 12 tahun. Dan yang satunya lagi usianya 7 tahun, sama-sama perempuan. Nah, sekitar 2 tahunan yang lalu, sebelum cerita ini disampaikan, rumah suami Mbak Nur yang ada di Kudus ini dijual. Karena waktu itu rumah ini adalah rumah peninggalan dari orang tua suami Mbak Nur. Rumah ini akhirnya sepakat dijual. Dan kebetulan suami Mbak Nur ini adalah anak pertama. Dia yang bertanggung jawab untuk menjual rumah orang tuanya ini. Nah, sekitar hampir 2 tahunan lebih, rumah ini nggak ada yang menawar sama sekali. Bahkan menanyakan rumah ini pun nggak ada. Sampai pada akhirnya, tetangga dari suami Mbak Nur yang lokasinya ada di samping rumah suaminya itu, menawar rumah ini. Nah, waktu itu suami Mbak Nur mulai berpikir, ini tetangga karena tetangga sudah lama sekali. Suami Mbak Nur dari kecil tinggal di Kudus dan dia ini mengenal betul tetangganya itu, sudah kayak saudara sendiri. Jadi dia berpikir alangkah baiknya kalau rumah ini dibeli oleh tetangga sendiri. Nah, mulailah dari situ kesepakatan pun terjadi, rumah ini dijual di tetangganya sendiri. Nah, di sekitaran tahun 2021, keluarga dari Mbak Nur ini merencanakan sebuah liburan keluarga di Jogja. Tanggalnya kalau nggak lupa, Mbak Nur itu kira-kira tanggalnya tanggal 5. Bulannya bulan apa dia lupa, karena tanggal 5 itu bertepatan dengan gajian suaminya. Dia yang ingat hanya tanggal 5-nya itu. Untuk bulannya dia agak lupa.
Nah, tanggal 5 di hari Sabtu, mereka akan liburan di daerah Jogja. Nah, dari situ suami Mbak Nur ini ngomong ke Mbak Nur, "Dek, gimana kalau tanggal 3-nya kita berangkat ke Kudus, ngambil barang-barang kita yang tersisa." Jadi selama rumah ini dijual, barang-barang itu secara rutin diambil sama suaminya. Jadi ada waktu senggang, suaminya menuju ke Kudus untuk ngambil barang-barang ini. Jadi barang itu dicicil ngambilnya. Terakhir kira-kira barangnya ini hanya tinggal beberapa. Jadi dia berpikir barang ini kalau dimasukkan mobil bisa. Nggak perlu nyewa truk atau nyewa pickup. Mobil keluarga pun bisa. Nah, waktu itu adiknya Mbak Nur yang laki-laki ini punya 2 buah mobil. 2 mobil ini rencananya mau digunakan ke Jogja. Tapi karena suami Mbak Nur ini pinginnya mau ke Kudus lebih dulu di tanggal 3, dia bilang ke adik iparnya itu, "Dek, mobilmu tak pakai dulu ya ke Kudus." Nah, mulailah di situ mereka sepakat loh. "Terus gimana Mas, ketemu di Jogja?" "Iya, kita ketemu di Jogja aja. Tanggal 3 kami ke Kudus dulu. Mungkin kalau hari itu urusan sudah selesai, kami langsung menuju ke Jogja. Jadi kira-kira tanggal 4 kami sudah di Jogja." "Oh ya udah Mas. Mas bawa mobil yang ini aja." Kita sebut mobilnya mobil A. Karena menurut adiknya Mbak Nur ini, mobil yang B itu mobilnya juga agak tua. Dan masih sering rewel. Kalau di starter itu sering kali harus membutuhkan waktu agak lama supaya bisa nyala. Nah, si adik Mbak Nur ini bilang ke suaminya Mbak Nur, "Mas pakai mobil aja, kasihan nanti anak-anak kalau ada apa-apa mobilnya mogok, sampean yang kerepotan. Sampean sendiri kan nggak tahu mesin." Nah, suami Mbak Nur ini agak nggak enak, sungkan lah dia. Dia ngomong ke adik iparnya itu, "Nggak usah dek, Mas pakai mobil B aja. Sudah nggak apa-apa, kalau memang ada apa-apa nanti kami minta tolong orang di sekitar lah. Kan masalahnya nggak terlalu serius mobil ini." Nah, si adiknya Mbak Nur ini ngotot, "Jangan Mas pakai mobil A aja. Karena Mas ini nggak paham mesin." Lagi-lagi karena suami Mbak Nur ini sungkan dengan adiknya itu, beliau tetap ngotot, "Sudahlah dek, nggak apa-apa. Mas ini bisa kok ngatasi kalau cuma hal seperti ini." Akhirnya sepakatlah mereka, suami Mbak Nur dan juga Mbak Nur ini bawa mobil B. Mobil yang notabene itu, mobilnya ini agak sulit ketika di starter pertama kali. Tapi kalau mereka bisa sabar, dibutuhkan waktu nggak sampai 5 menit, mobil ini bisa nyala. Memang kendalanya memang seperti itu mobil B ini. Di tanggal 3 pagi selepas subuh mereka berangkat. Mbak Nur, suami Mbak Nur dan 2 orang anaknya menuju ke Kudus. Singkatnya mereka sampai di Kudus itu menjelang duhur. Mereka langsung menuju ke rumah Mbah Joyo. Mbah Joyo ini seorang perempuan tetangga dari suaminya Mbak Nur. Jadi dari kecil banget suami Mbak Nur ini sudah mengenal Mbah Joyo. Kita cerita dulu tentang Mbah Joyo, bahwa Mbah Joyo ini dulunya dikenal sebagai seorang paranormal. Tapi beliau ini paranormalnya paranormal yang baik, bukan paranormal yang menyantet orang atau melukai orang. Beliau ini malah menolong orang yang kena musibah seperti kena santet maupun ilmu hitam yang lain. Jadi disinilah Mbah Joyo dikenal di daerah sana sebagai seorang paranormal yang baik, yang bisa membantu hal-hal semacam itu. Nah, suatu kali suami dari Mbak Nur ini juga pernah cerita, dulu Mbah Joyo ini pernah dimintain tolong oleh seorang petinggi di sana, di daerah Jawa Tengah sana. Beliau ini mau maju di sebuah acara pilkades atau apa waktu itu lupa. Yang jelas orang ini berani membayar mahal Mbah Joyo supaya Mbah Joyo ini menyantet lawan-lawan dari calon pilkades ini. Tapi Mbah Joyo nggak mau. Disinilah kemudian nama Mbah Joyo ini semakin dikenal bahwa Mbah Joyo ini memang orangnya baik, bukan seperti paranormal yang jahat yang dikenal selama ini. Nah, begitu sampai di sana, Mbah Joyo kebetulan waktu itu ada di rumah. Beliau ini di akhir masa tuanya menghabiskan waktu di rumah. Beliau kadang menjahit baju, kadang juga bikin kue untuk hobinya saja. Sementara anak-anak Mbah Joyo ini sudah sukses semua. Ada yang jadi dokter gigi, ada yang insinyur, kebanyakan mereka kerjanya di luar kota. Ada satu orang anak Mbah Joyo, namanya Mas Didik, dia masih tinggal di sana.
Nah, inilah kenapa alasan Mbak Joyo membeli rumah dari suami Mbak Nur. Nantinya rumah yang dibeli Mbak Joyo ini akan ditempati oleh anaknya yang bernama Mas Didi ini. Mas Didi ini umurnya hampir sepantaran dengan suami Mbak Nur. Ketika sampai di sana, ya mereka mengenang masa-masa kecil mereka sambil menghabiskan waktu ngobrol dengan Mbak Joyo. Singkatnya, setelah barang-barang dari suami Mbak Nur ini dikemas, dimasukkan dalam mobil, rumah ini pun benar-benar kosong. Akhirnya mereka pamit kepada Mbak Joyo, dan di situ Mbak Joyo juga mengingatkan kepada suami Mbak Nur. Karena bagaimanapun juga suami Mbak Nur ini sudah dianggap kayak anaknya sendiri sama si Mbak Joyo. Sekedar informasi bahwa suami Mbak Nur ini sudah lama menjadi yatim piatu. Jadi dari situlah banyak tetangga itu yang mengasihani kepada suami Mbak Nur dan adik-adiknya. Banyak yang merawat suami Mbak Nur dan adik-adiknya ketika waktu kecil. Begitupun juga dengan Mbak Joyo ini. Nah, di akhir-akhir waktu suami Mbak Nur dan Mbak Nur ini pamit, mereka mau lanjut menuju ke Jogja, Mbak Joyo juga agak kaget. Loh, kalian ini mau ke Jogja toh? Nggih Mbak, mau ke Jogja. Loh, bukannya pulang ke Surabaya toh? Oh enggak Mbak, karena ada acara di sana, acara keluarga. Nanti saudara-saudara semua ngumpul di Jogja tanggal 5-nya. Nah, kami jalan santai lah menuju ke sana. Loh, kalau bisa jangan lewat sinilah. Pulang aja dulu ke Surabaya. Toh acaranya masih tanggal 5. Nah, waktu Mbak Joyo ngomong seperti ini, sebenarnya ini sudah merupakan firasat bagi suami Mbak Nur. Karena suami Mbak Nur ini tahu betul Mbak Joyo itu seperti apa. Beliau ini tahu ada kejadian yang sebelum terjadi. Inilah yang membuat suami Mbak Nur itu akhirnya juga agak panik. Dia sempat menyampaikan ini ke Mbak Nur, "Dek, ini si Mbah ngomong seperti ini, kita disuruh pulang dulu ke Surabaya." Nah, Mbak Nur menjelaskan, "Loh Mas, kalau kita ke Surabaya dulu lah malah repot. Wong ini rencananya kita jalan santai sambil jalan-jalan ke daerah-daerah sini, langsung ke Jogja." Nah, di situ suami Mbak Nur menyampaikan lagi ke Mbak Joyo, "Anu ya Mbah, kayaknya ini kami langsung ke Jogja deh, jalannya pelan-pelan." "Oh ya wes, kalau nek kayak gitu, cuma pesanku Ngger, kalian harus sering baca-baca sholawat. Jangan sampai ngantuk, jangan sampai nggak fokus. Itu aja pesannya Mbak. Kalau ada apa-apa, kamu telepon si Didi." Nah, ini pesan dari Mbak Joyo waktu itu. Di sini suami Mbak Nur ini sama sekali nggak punya pikiran negatif. Yang mereka pikirkan adalah liburan, sampai di Jogja mereka akan senang-senang di sana. Setelah pamit, mereka pun melanjutkan perjalanan dari Kudus. Singkat cerita, sesampainya di sebuah daerah, waktu itu Mbak Nur dan suami nggak tahu ini daerah mana. Begitu mereka ngelihat di map, ternyata kira-kira waktu itu ada di daerah Ambarawa, di sekitaran sana. Daerah ini sepi. Kanan kiri itu seperti persawahan, nggak ada rumah sama sekali. Nah, tiba-tiba kedua orang anak Mbak Nur ini, mereka itu gelisah. Mereka bilang, "Ma, kok nggak sampai-sampai, Ma? Kok nggak sampai-sampai? Aku capek." Yang satunya lagi juga gitu, "Aku bosen, Ma, aku bosen, pengen turun, pengen turun." Mbak Nur ini menangkap sinyal itu. Karena anak-anak mereka ini nggak pernah mengeluh sama sekali. Dulu Mbak Nur dan suami pernah melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta rame-rame naik mobil. Waktu itu anak-anak mereka bahkan usianya jauh lebih kecil dari yang sekarang. Mereka nggak pernah mengeluh. Tapi kali itu membuat Mbak Nur ini heran. Padahal selepas keluar dari kota Kudus, kedua orang anaknya ini riang gembira. Mereka bercanda sampai loncat-loncat di mobil. Tiba-tiba kok sampai di daerah sana, mereka ngomong seperti itu. Mereka pengen langsung tidur di sebuah tempat. Nah, inilah yang membuat Mbak Nur itu akhirnya memikirkan yang aneh-aneh. Nah, ternyata nggak sampai berhenti di sana. Mereka itu melewati sebuah daerah yang sangat sepi sekali. Nggak ada mobil yang lewat, nggak ada sepeda motor yang lewat, nggak ada satu orang pun di sana. Tapi yang jelas mereka ngelihat itu ada di daerah Ambarawa, kira-kira seperti itu. Terus tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka ini langsung berhenti, nggak ada tanda-tanda apapun, nggak ada tanda-tanda mesin berebet atau apa, tiba-tiba mati seketika. Akhirnya mobil mereka ini berhenti di tengah jalan.
Nah, untungnya di belakang itu nggak ada kendaraan sama sekali. Karena mobil mereka ini seperti kayak dihanrem. Jadi berhentinya itu langsung jret. Nah, terus suaminya ini bilang ke Mbak Nur, untung dek, ya Allah, untung. Tadi Mas itu jalannya nggak kenceng-kenceng banget. Kecepatannya antara 40 sampai 50. Jadi ketika mobil mereka ini berhentinya itu nggak sampai yang membuat semua penumpangnya ini celaka. Jadi sempat 2 orang anak mereka ini sempat kepalanya itu terbentur di kursi penumpang. Tapi itu pun masih untung. Jadi kondisinya masih baik-baik saja. Nah, akhirnya suaminya ini turun. Begitu suami Mbak Nur ini turun, Mbak Nur melihat di sebelah kanan itu ada sebuah bangunan semacam rumah. Tapi bangunannya ini aneh. Dilihat dari luar itu kayak rumah, tapi juga kayak sebuah restoran terbengkalai. Bangunan ini berdiri sendiri di lokasi yang sepi itu. Jadi kanan kirinya ini nggak ada bangunan apapun. Terus akhirnya tiba-tiba Mbak Nur manggil suaminya, Mas, masuk dulu, Mas, masuk mobil. Begitu suaminya masuk mobil, Mbak Nur ngomong ke suaminya, Mas, lihat itu bangunan apa? Kok aku ngeri ya lihat itu ya? Nah, suaminya ngelihat ke arah bangunan ini, suaminya ngomong hal yang sama. Iya, kayaknya ini rumah terbengkalai, Dek. Udah Mas, cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain gimana? Ini mobil nggak bisa jalan sama sekali. Dicoba di starter berulang kali, mobil nggak mau nyala. Nah, biasanya kalau mobil ini mengalami kendala seperti itu, di starter terus-menerus, paling 3 menit mobil ini nyala. Tapi waktu itu sama sekali kayak nggak ada setrum. Jadi mobil ini mati pet. Nah, dari situ mereka sempat diam di dalam mobil sekitar hampir 5 menit. Dan sambil melihat bangunan yang aneh ini. Barulah dari situ Mbak Nur mulai bisa berpikir, Mas, coba deh telepon adik-adik yang di Surabaya, mereka sampai mana. Mungkin mereka sudah berangkat. Mulai ditelepon sama suami Mbak Nur. Dek, kalian di mana? Masih di rumah Mas, di Surabaya. Berangkat kapan? Ya paling berangkat kalau enggak tanggal 4 malam ya tanggal 5 pagi. Kenapa Mas? Barulah suami Mbak Nur ini bilang, ini Dek, Mas sama Mbakmu ini mobilnya mogok. Mogok di mana Mas? Kayaknya di daerah Ambarawa. Coba Sherlock Mas. Di Sherlock lah sama suaminya ini. Dan akhirnya jawaban dari adik-adiknya yang di Surabaya itu mereka bilang, Mas, kayaknya nggak bisa ke sana Mas. Gimana Mas ya? Apa gini aja Mas, mobilnya ditinggal aja lah. Sampai sama anak-anak cari transportasi. Dijelaskan lagi sama suaminya, ini Dek, daerahnya ini Mas nggak tahu, daerahnya sepi banget, nggak ada orang lewat ya sama sekali. Masa di situ nggak ada perkampungan atau apa Mas? Ada, ini ada bangunan semacam rumah. Nah, coba minta tolong ke sana Mas. Nah, si suami Mbak Nur ini menjelaskan lagi, ini kayaknya bangunan terbengkalai, nggak ada orang di sana. Suasananya di sana gelap, nggak ada siapapun di situ. Ya udah Mas, gini aja Mas, tak cari akal dulu lah, sampai tetap diam di situ dulu sambil nunggu bantuan. Nah, telepon ini pun ditutup. Gak lama kemudian Mbak Nur ini ingat, Mas, coba Mas minta tolong ke Mas Didi gimana? Anaknya Mbak Joyo. Tapi suami Mbak Nur ini sungkan. Jarak Kudus ke Ambarawa ini jauh. Kalaupun nanti ditolong sama Mas Didi, kasihan Mas Didiknya. Nah, setelah nunggu lama hampir 10 menit gak ada jawaban dari Surabaya, terus ditelepon lagi sama suami Mbak Nur. Dek, gimana Dek? Ada solusi nggak? Ini Mas, yang tak lihat terdekat itu ada jasa derek. Itu ada di Semarang. Coba sampein telepon. Nah, mulailah ditelepon. Ternyata nggak ada yang ngangkat sama sekali. Nah, di situ akhirnya mereka mulai bingung. Pada saat mereka bingung, Mbak Nur ini ngomong ke suaminya, Mas, ini Kamis malam Jumat ya Mas. Udahlah, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Mau ini Kamis malam Jumat, mau apa, sudahlah, kita tetap berpikir positif. Banyak-banyakin doa, sudahlah. Nah, suasana ini sepi, benar-benar mencekam. Nah, dari situ akhirnya suami Mbak Nur turun lagi. Dek, sebentar Dek, coba tak cek mesinnya. Siapa tahu ada yang nggak nancep atau apalah. Ya Mas, hati-hati ya Mas. Begitu suaminya turun, Mbak Nur ini nggak enak kalau nggak nemenin suaminya. Dia ngelihat 2 orang anaknya ini sudah mulai ketidur. Mungkin mereka sudah capek. Dan Mbak Nur ikut turun dari mobil sambil dia ini cari sinyal.
dia coba video call adiknya yang ada di Surabaya, adik perempuannya. Begitu dia video call, terus diangkat, terus adik perempuannya ini bilang ke Mbak Nur, "Mbak, kamu itu di mana? Ini loh, Dek, Mbak ini loh ada di tempat yang kayak gini." Ditunjukkan di video call itu, terus ditunjukkan juga bangunan yang terbengkalai ini. Entah rumah, entah seperti restoran yang terbengkalai. Nah, pas waktu Mbak Nur mengarahkan HP-nya ke arah mobil, tiba-tiba adiknya ini bilang, Mbak, masuk mobil, Mbak, masuk mobil, temenin anak-anak, kasihan. Loh, kenapa? Nggak masuk, Mbak, masuk, Mbak. Akhirnya Mbak Nur ini masuk, terus telepon ditutup. Mbak Nur ini masih belum paham, kenapa kok adik perempuannya ngomong seperti itu. Akhirnya dia ini chat WA, dibaca sama Mbak Nur, terus si adiknya ini bilang, Mbak, kamu nggak usah takut ya, tadi pas kamu ngarahkan HP-mu ke arah mobil, aku ngelihat di situ ada pocong di tengah-tengah anak-anakmu. Makanya aku nyuruh kamu masuk, kamu jangan lagi keluar dari mobil, temenin anak-anakmu di situ, Mbak. Akhirnya Mbak Nur ya mau nggak mau, dia juga ikut takut mendengar jawaban dari adiknya ini. Sementara itu suami Mbak Nur ini masih buka kap mesin, dia coba ngecek sesuatu sambil menggunakan HP-nya. Nah, setelah sekian lama, sekitar 15 menitan, dia masuk lagi dalam mobil, posisi kap mesin ini masih kebuka. Terus suaminya ini bilang ke Mbak Nur, ini aneh deh, jalanan ini aneh banget. Sesepi-sepinya jalan, pasti adalah satu orang yang lewat, mungkin dia naik motor atau apa, ini nggak ada sama sekali. Aneh, ini kita nyasar ini pasti. Terus dari situ, Mbak Nur ngomong lagi ke suaminya, Mas, udahlah Mas, kita minta Mas Didi aja lah. Ini tukang derek juga ditelepon nggak bisa. Cobalah baik-baik minta tolong ke Mas Didi. Mungkin Mas Didi mau. Dan dengan terpaksa, sudah nggak sungkan lagi suami Mbak Nur ini, akhirnya coba telepon ke Mas Didi, anaknya Mbak Joyo. Begitu ditelepon, Mas Didi ini langsung ngangkat. Kenapa, Sam? Mas Didi, ngapunten Mas, ini mobil saya, ini mogok sama anak-anak. Aku ini coba ngubungi adikku yang di Surabaya, juga sudah telepon derek yang ada di Semarang. Tapi yang derek di Semarang ini nggak ngangkat telepon. Oh, posisimu di mana, Sam? Ini Mas, tak Sherlock ya Mas? Oh iya, coba Sherlock. Di Sherlock lah sama Mas Sam ini, suami Mbak Nur. Setelah di Sherlock, nggak lama kemudian Mas Didi telepon lagi. Sam, kamu mau nunggu sebentar ya? Aku tak kesana sama istriku. Nggak apa-apa. Aku sekalian jalan-jalan. Oh ya Mas, mohon maaf ya Mas ya. Iya wis nggak apa-apa. Telepon pun ditutup. Jadi suami Mbak Nur ini, dia sudah berpikir kalau karena dia sudah share lokasi ke Mas Didi, dia ngerasa aman. Mas Didi pasti tahu betul lokasinya. Ditunggulah, mereka nunggu di sana hampir 1 jam. Jadi sambil menunggu itu mereka mainan HP. Sampai benar-benar baterai HP-nya ini mulai habis. HP-nya Mbak Nur pun juga mulai habis baterainya. Terus Mbak Nur bilang, Mas, HP-nya jangan dihabisin baterainya, sudah tutup, nggak usah mainan HP dulu. Nanti kalau Mas Didi ngubungin gimana? Nah, waktu itu, Mas Didi ini sempat Sherlock secara live sekitar 8 jam, supaya suami Mbak Nur ini tahu di mana lokasi dari Mas Didi ini persisnya. Waktu itu Mas Didi ini sudah jalan. Mungkin kira-kira 1 atau 1,5 jam lagi Mas Didi ini sampai. Nah, tiba-tiba pas waktu mereka ini nunggu di dalam mobil, antara ngantuk sambil nahan ngantuk, suami Mbak Nur ini tiba-tiba kebangun. Dia bangunkan Mbak Nur. Dek, bangun dek. Nah, disinilah Mbak Nur ini bangun. Terus baru Mbak Nur ini sadar bahwa dia ini sudah tertidur entah beberapa menit. Terus Mbak Nur tanya ke suaminya, loh Mas, aku ketiduran ya? Ya, kamu tadi tidur sempat ngorok. Ya udah Mas, maaf ya Mas, aku nggak tidur lagi. Nah, nggak lama dari situ, mereka ini melihat ada cahaya dari belakang, cahaya kendaraan. Tapi cahaya kendaraan ini jalannya pelan banget. Mulai mereka ini noleh, Mbak Nur dan suaminya itu noleh. Ada sebuah mobil, nggak tahu mobil apa karena mereka silau, kena cahaya lampu mobil ini. Nah, mereka turun, Mas ada mobil Mas, coba kamu cegat mobil itu. Suami Mbak Nur turun, Mbak Nur pun juga turun dari mobil. Mereka berdiri persis di tengah-tengah nyegat mobil ini. Nah, anehnya lagi mobil ini sudah ditunggu. Kelihatan lampu mobilnya, tapi nggak nyampe-nyampe.
Jadi kelihatan bahwa mobil ini jalannya pelan banget. Ditunggu hampir sekitar 2 menitan barulah mobil ini mendekat. Dan begitu mendekat, mereka baru tahu ini mobil jenazah. Yang membuat mereka ini merinding, mobil jenazah ini mobil lama, mobil jadul. Mobil yang nggak pernah ditemui di jalanan. Kalau mobil-mobil ambulan zaman sekarang, mobilnya itu bagus-bagus. Nah, mobil ini sudah berkarat, kotor, dan banyak sarang laba-labanya di situ. Apalagi mobil ini mobil tua. Terus begitu dicegat, mobil ini terus berhenti. Tapi nggak ada yang turun sama sekali. Sopirnya juga nggak turun. Jadi nggak kelihatan. Akhirnya suami Mbak Nur ini mendekat ke arah kursi pengemudi. Barulah di situ sopirnya ini mematikan lampunya. Terus Mbak Nur juga mendekat. Barulah di sini Mbak Nur bisa melihat pengemudi ambulan ini, sopirnya ini, dia sendirian. Anehnya beliau itu memakai busana seperti seorang abdi dalam, pakai blangkon, pakai baju busana Jogja, dan pakai sewek, tanpa alas kaki. Keanehan kedua, si sopir ini nggak mau turun. Dia tetap ada di kemudinya itu. Nah, sekilas waktu itu Mbak Nur dan suami bisa melihat di belakang ini ada mayat. Mayat ini kayaknya korban kecelakaan karena ditutup dengan kain putih dan masih ada bercak darah. Nah, Mbak Nur ini sama sekali nggak kepikiran hal-hal yang aneh atau mistis. Dia tetap berpikir positif bahwa ini mungkin seorang supir ambulan yang bertugas di sebuah rumah sakit tertentu, nggak tahu apa, tapi busananya seperti ini juga dia nggak tahu. Akhirnya si suaminya ini bilang, "Pak, saya bisa minta tolong, mobil saya mogok." Si sopirnya ini tetap memandang ke arah depan. Nggak noleh sama sekali. Akhirnya Mbak Nur yang mendekat. "Pak, kami bisa minta tolong, mobil kami mogok, itu mobil kami. Bapak punya sesuatu nggak untuk ngejam akinya?" Tapi si sopir ini diam terus. Akhirnya nggak lama kemudian, suami Mbak Nur ini ngomong, "Sudah dek, ayo balik aja dek, orang ini mungkin nggak mau diganggu." Nah, begitu dia ini mau masuk dalam mobil, dia ini mencet bel. Tin. Kagetlah Mbak Nur dan suami ini. Terus mereka noleh, barulah di sini sang sopir ambulan ini ngelihat ke arah suami Mbak Nur dan juga Mbak Nur. Terus Mbak Nur bilang ke suaminya, "Coba mas kamu ke sana samperin." Suami Mbak Nur pun nyamperin. Barulah si sopir ambulan ini ngomong sesuatu. "Butuh apa?" "Anu Pak, butuh alat untuk ngejam aki. Mungkin ini akinya drop." "Saya nggak punya apa-apa. Habis ini mobilmu nyala. Memang kalau kami ini lewat, kalian harus diem dulu. Nggak boleh jalan." Nah, suami Mbak Nur ini nggak nyambung. Ini orang ini ngomong apa. Akhirnya dari situ, beliau menyalakan mesin. Mobil jenazah ini jalan pelan, tanpa ngomong apa-apa. Yang diomongkan cuma itu aja. Setelah mobil ini jalan, terus Mbak Nur ini tanya, "Mas, kok jalan? Tadi ngomong apa?" "Ya tadi dia cuma bilang mobil kita ini nggak lama lagi akan nyala. Katanya kalau mereka lewat, kita memang nggak boleh jalan, harus berhenti." "Ya udahlah mas, diabaikan aja, kayaknya itu orang gangguan." Nah, mereka masuk lagi dalam mobil, kap mesin mobil ini masih dalam keadaan kebuka. Nah, di situ akhirnya suami Mbak Nur ini ngeliat lagi, Mas Didi ini sudah jalan, sudah hampir mendekat. Tapi mereka itu berhenti, nggak tahu mungkin macet di tengah jalan, mobil Mas Didi ini berhenti, nggak jalan sama sekali. Nah, suami Mbak Nur mau menelpon Mas Didi ini juga sungkan. Jadi suami Mbak Nur ini nggak mau membuat Mas Didi ini buru-buru. Jadi dia memutuskan untuk tidak menelpon Mas Didi. Meskipun waktu itu Mas Didi ini berhenti di satu tempat. Mereka cuma berpikir mungkin Mas Didi ini mampir untuk makan. Ditunggulah. Nah, dia ini akhirnya iseng-iseng. Dicobalah mesin ini. Dia ingat kata-kata dari supir ambulan tadi. Sebentar lagi mobil kalian akan nyala dengan sendirinya. Dicoba iseng-iseng di starter. Ternyata mobil ini nyala. Nah, ini keanehan kedua. Mobil ini dalam keadaan normal pun, kalau untuk menyalakan mobilnya ini harus dibutuhkan waktu hampir 2 menitan. Tapi waktu itu tiba-tiba di starter 1 kali mobil ini nyala. "Loh dek, nyala dek." Mbak Nur pun juga heran. "Ya wes mas, ayo mas, jalan mas, jangan di sini mas, aku takut." Terus kap mesin mobil ini ditutup,
Mereka jalan. Mobil ini lancar. Gak lama setelah itu, sekitar setengah jam, mereka langsung melewati sebuah tempat. Tempat ini mulai rame. Banyak orang jualan di sana. Mereka melihat jam itu masih sekitar jam 11 malam. Nah, waktu itulah mereka merasa bahwa ini sudah ada di keramaian. Mereka agak tenang. Barulah di situ mereka mampir di sebuah tempat, mereka makan lebih dulu. Nggak lama setelah makan, mereka lanjut. Nah, saking senengnya, mereka lupa mengabarkan hal ini ke Mas Didik. Tiba-tiba mereka sampai di sebuah perjalanan. Waktu itu kalau nggak salah mereka sudah melewati Magelang. Barulah Mas Didik ini telepon. Duh, disinilah suami Mbak Nur itu kaget. Loh, astagfirullahaladzim, kita lupa loh ngabarin Mas Didik. Pasti Mas Didik sudah ada di sana. Ya Mas, angkat Mas, angkat Mas. Mereka menepi dulu, diangkatlah telepon dari Mas Didik ini. Mas Didik tanya, "Loh Sam, ini aku sama istri sudah ada di lokasi titikmu yang kamu share tadi. Kamu di mana?" "Mas, sepurane ya Mas, mohon maaf Mas. Ini tadi aku sudah bisa jalan, saking senengnya aku sampai lupa ngabari sampean." "Loh, kamu ini berarti sudah jalan?" "Iya." "Loh, kamu katanya berhenti di lokasi dekat ini, dekat bangunan-bangunan terbengkalai." "Iya Mas, sampai di situ kan." Nah, Mas Didik ini anehnya bilang, "Ini di sini nggak ada bangunan itu, Sam. Adanya kuburan." "Loh, kuburan? Nggak ada Mas kuburan." "Iya, ini masih ada bekas ban mobilmu. Ini ada bekas bungkus snacknya anak-anakmu di sini, tertinggal di sini." "Loh iya Mas, tapi tadi kami itu berhenti persis di samping bangunan, kayak rumah atau kayak restoran." "Nggak ada Sam, ini kuburan Sam." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. "Terus gimana Mas? Mas Didik gimana?" "Ya wis, nggak apa-apa. Kalau memang mobilmu sudah lancar, ya wis aku tak pulang aja." Nah, akhirnya dari situ suami Mbak Nur dan juga Mbak Nur ini minta maaf benar ke Mas Didik. Dari situ Mas Didik ini pun pulang. Nah, singkatnya, Mbak Nur dan suami sampai di Jogja itu di tanggal 4 sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi. Mereka langsung menuju ke hotel dan singkatnya mereka liburan di Jogja di tanggal 5 itu. Nah, sekitar 2 hari setelah itu, kira-kira tanggal 7 atau 8, Mas Didik ini telepon ke Mbak Nur. "Nur, gimana? Kalian sudah di Surabaya?" "Nggih Mas, sudah Mas." "Mas, ngapunten nggih Mas, waktu itu kami benar-benar lupa saking senengnya Mas." "Oh iya, kamu belum tak ceritain. Sebenarnya waktu kamu nutup telepon itu, giliran mobilku yang mogok." Nah, di sini Mas Didik ini cerita. Jadi setelah Mas Didik teleponan dengan Mas Sam dan juga Mbak Nur, mobil Mas Didik ini tiba-tiba nggak bisa di starter. Padahal ini mobil keluaran terbaru. Servisnya itu selalu rutin, nggak pernah mogok sama sekali. Tiba-tiba waktu itu, mobil Mas Didik ini langsung mogok, nggak bisa di starter sama sekali. Nah, keanehan kedua, waktu itu tiba-tiba istri Mas Didik ini megang tangannya Mas Didik, terus dia bilang, "Mas, tadi ini kan kuburan, kok jadi bangunan gini?" Nah, Mas Didik pun noleh, ternyata yang dilihat tadinya ini makam, itu berubah jadi bangunan seperti rumah terbengkalai atau semacam restoran terbengkalai. Nah, inilah akhirnya Mas Didik itu percaya bahwa tadi Mbak Nur dan suami ini terjebak di lokasi yang sama dan yang mereka lihat ini adalah bangunan ini, yang kenyataannya adalah kuburan. Tapi di satu sisi lain, Mas Didik dan istri ini ngelihat bangunan yang tadi dilihat nggak ada, yang tadinya ini adalah kuburan, tiba-tiba berubah jadi bangunan terbengkalai ini. Mereka pun akhirnya merinding. Tapi karena Mas Didik ini adalah anak seorang Mbah Joyo, seorang paranormal yang dia tahulah dia harus apa. Mas Didik santai, dia tenang. Dia akhirnya langsung nyamperin ke bangunan terbengkalai ini. Dia lihat, bahkan dia ini sempat ngintip apa yang ada di dalam bangunan ini. Mas Didik itu sempat melihat di dalam bangunan yang entah restoran, entah rumah ini, dia itu hanya melihat ada bangunan-bangunan yang sudah kebakar. Jadi bekas-bekas seperti kayu-kayu yang terbakar atau bangunan yang terbakar. Dan di situ Mas Didik ini juga ngelihat ada lukisan yang sudah terbakar juga, tapi masih kelihatan wajahnya. Nah, Mas Didik memastikan ini adalah lukisan Nyi Roro Kidul. Nggak tahu sejarah dari tempat ini seperti apa, apakah dulunya ini adalah kuburan, terus kemudian difungsikan sebagai restoran,
Atau sebaliknya, dulu ini adalah bangunan dan difungsikan sebagai kuburan. Nggak tahu Mas Didik sejarahnya seperti apa. Dari situ Mas Didik ini mengucap sebuah doa. Dia ingat ajaran yang diajarkan oleh ibunya Mbah Joyo. Kalau kamu masuk di lokasi yang angker, gunakan kaki kirimu dan kamu membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan sama Allah supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang semacam ini. Nah, pas waktu Mas Didik membacakan ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia tiba-tiba pandangannya itu berubah. Dia melihat di sana ini ada sebuah perkampungan. Langsung Mas Didik ini merinding lah. Nah, kebetulan istri Mas Didik ini ada di belakang Mas Didik persis. Istrinya itu langsung megang pundak Mas Didik. Nah, memang istri Mas Didik ini juga punya penglihatan yang menuju ke dimensi lain. Begitu Mas Didik melihat di sana perkampungan, istri Mas Didik juga melihat yang sama. Ada perkampungan memang. Di situ ada anak kecil berlarian, ada orang tua yang sedang beraktivitas, rame banget kampung ini. Akhirnya Mas Didik ini berusaha mau masuk ke kampung ini, tapi istrinya melarang. Mas, udah Mas jangan. Kamu nggak ingat. Kamu dulu pernah masuk, terus kamu terjebak lama. Nah, Mas Didik ini punya cerita sendiri memang. Dulu waktu beliau ini senang naik gunung, dia pernah terjebak di Gunung Slamet, entah di pos mana. Beliau ini memasuki sebuah kampung gaib. Di sana Mas Didik ini hampir sekitar 2 harian. Ternyata dia hilang sekitar hampir 7 hari. Mas Didik ini punya pengalaman seperti itu. Jadi istrinya mengingatkan lagi, Mas jangan. Aku nggak mau kamu mengalami kejadian yang kayak dulu. Jadi diurungkan niatnya. Mas Didik ini sebenarnya sudah mau masuk. Dia pengen tanya sejarah dari tempat ini apa. Kenapa kok ada perkampungan seperti ini dan kenapa kok sampai mobil yang lewat di sini ini selalu mati. Setelah itu akhirnya Mas Didik ini sempat ketemu dengan seorang bapak-bapak. Mas Didik tahu kalau ini bukan manusia. Dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Bapak ini nggak menjawab salamnya Mas Didik. Di situ akhirnya Mas Didik tanya, Pak, saya di sini ini bukan mau ganggu, tapi kenapa kok mobil saya ini mogok? Saya mau lanjut pulang. Terus si bapak-bapak ini memandang ke arah Mas Didik itu dengan pandangan yang sinis. Bener-bener kayak nggak suka lah kalau Mas Didik ada di sana. Tiba-tiba si bapak-bapak ini ngomong ke Mas Didik, iku ya salamu dewe, wong iki dulu dalane menungso, lah apa kowe lewat kene, wis kono mulya. Beliau ini sambil marah. Artinya bahwa beliau bilang ini adalah kesalahan dari Mas Didik melewati tempat itu yang sebenarnya tempat ini bukan tempat untuk manusia. Nah, Mas Didik ini akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Dia masih bisa melihat perkampungan ini rame, tapi kayak dibatasi sebuah kaca. Memang perkampungan ini rame, tapi kayak dibatasi kaca. Orang-orang yang ada di sana ini nggak bisa keluar ke arah Mas Didik. Jadi pas waktu Mas Didik ngobrol dengan si bapak-bapak ini, posisinya itu seperti dihalangin sesuatu. Setelah itulah baru Mas Didik ini membacakan beberapa zikir dan akhirnya dia meminta kepada Allah perlindungan supaya dia keluar dari lokasi ini. Dan secara bersamaan Mas Didik ini melihat yang ada di depannya ini adalah sebuah pemakaman. Setelah itu dia masuk lagi dalam mobil, dia mengucap doa. Ayat kursi dibacakan, ayat-ayat pendek dibacakan. Setelah itu beliau ini membaca bismillah. Dia yakin bahwa mobil ini nggak pernah mogok. Nggak mungkin mogok. Kalau mogok berarti ada yang usil dengan mobilku ini. Dia membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Di starterlah mobilnya, nyala. Kemudian beliau pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, Mas Didik cerita ke Mbah Joyo tentang apa yang dialami. Nah, di sini Mbah Joyo pun cerita, sebenarnya aku iku wis seru. Aku wis awal iku wis ngongkon Sam ambek Nur iku wis gak usah budal, ra usah budal. Jadi Mbah Joyo ini sudah tahu. Inilah kenapa dari awal Mbah Joyo itu melarang Mas Sam dan juga Mbak Nur pergi menuju ke Jogja. Mereka ini disuruh pulang dulu ke Surabaya dan disuruh lewat jalur yang lain, jangan lewat jalur itu. Dan kemudian apa yang dialami oleh Mbak Nur dan Mas Sam ini diceritakan juga ke Mas Didik ketika dia bertemu dengan mobil jenazah itu. Dan Mas Didik juga menceritakan hal ini ke Mbah Joyo, pengalaman yang dialami Mas Sam dan juga Mbak Nur, sekaligus pengalaman Mas Didik yang melihat perkampungan gaib di sana.
menurut Mbah Joyo memang di sana itu ada sebuah perkampungan gaib. Perkampungan ini sudah ada di zaman kerajaan masa lalu. Dan sampai hari itu kerajaan ini masih eksis. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat perkampungan ini. Nah, yang dialami oleh Mas Didik dan istri ini adalah sebuah pencapaian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka berdua bisa menembus dimensi lain dan bisa melihat perkampungan gaib itu. Dan yang dialami oleh Mas Sam dan juga Mbak Nur, mereka hanya melihat luaran. Mereka hanya melihat di situ ada sebuah bangunan terbengkalai. Dan perihal tentang Mas Sam dan Mbak Nur itu dihampiri oleh mobil jenazah. Dan yang nyopir ini adalah seorang abdi dalam, berbusana abdi dalam. Ini memang adalah bagian dari kerajaan. Waktu itu memang kerajaan ini sedang berduka. Ada satu punggawa itu yang meninggal. Meninggalnya ini juga secara gaib, melalui perang dengan kerajaan gaib yang lain. Dan akhirnya beliau meninggal dan diantarkan dengan cara seperti itu. Sebenarnya jenazah ini diantar menggunakan dokar. Tapi yang dilihat oleh Mas Sam dan juga Mbak Nur ini adalah sebuah mobil jenazah. Tapi menurut Mbah Joyo, kalau tadi yang melihat ini Mas Didik, orang yang punya kemampuan melihat sesuatu yang itu, pasti yang dilihat ini adalah sebuah dokar atau sebuah kereta kencana. Tapi karena yang melihat adalah Mas Sam dan Mbak Nur, orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti itu, yang mereka lihat adalah mobil jenazah. Nah, kemudian cerita ini akhirnya dirangkum. Dan pada akhirnya Mbak Nur dan suami ini menceritakan cerita ini di Kembara Sunyi. Nah, semoga cerita ini teman-teman bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bui